Mohon izin Pak Sekda, mohon izin Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat. Jadi secara umum APBD kita secara keseluruhan untuk realisasi PAD secara total, secara realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan akhir 2024 itu terrealisasi sebesar 94,85%. Dan sampai 100% memang dari pendapatan. Namun komposisinya memang untuk pajak daerah itu terrealisir lebih dari 100%, capaiannya mencapai 109% yang pendapatan pajaknya. Ya, kami ada ketimpangan di retribusi daerah, di mana capaiannya secara umum memang masih di bawah 90%. Secara agregat total, kondisi ini yang mengakibatkan capaian PAD kita tidak tercapai sebesar pendapatan daerah tidak tercapai sebesar 100%. Kemudian dari sisi belanja sampai dengan akhir tahun realisasinya adalah dari anggaran sebesar 3 Jadi anggaran 3,7 M. Pak Sam, neracanya aja dibacakan. Ini neracanya langsung dari pendapatan dari belanja. Jadi total belanja daerah. Jadi ini saya bacakan neracanya mawon. Nanti detailnya barangkali ditanyakan monggo. Dari total belanja daerah itu sebesar dari anggaran 3,7 M sekian, realisasi sebesar 3,3. Realisasinya sebesar 89%, sehingga surplus defisit sebesar 11%. Tapi dari pendapatan kumulatif 94, kemudian ada belanja 89%, ada surplus defisit, totalnya masih surplus kita, surplus sebesar 11%. Kemudian nilai pembiayaan, jadi selisih lebih pembiayaan tahun anggaran 2025 itu adalah sebesar 89,2 miliar. Ya, itu menjadi silpa anggaran tahun berjalan yang digunakan nanti di PAK 2025. Itu Bu, secara umum neraca APBD kita 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mungkin cukup ya. Terima kasih. Kita turunkan dari mungkin fraksi Golkar dulu. Monggo, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Bangga dan juga Ketua PAPD dan seluruh teman-teman Bangga dan juga tim Badan Anggaran PAPD. Terima kasih Pak Sekda, terima kasih Pak Sam sudah menjelaskan neraca bahwa pertanggungjawaban APBD tahun 2024. Tadi sudah disampaikan juga dan kemarin juga Pak Ruli juga sudah menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan mungkin pendapatan. Target anggaran pendapatan daerah sebesar 3,30 triliun seperti yang disampaikan tadi, transaksi sebesar 3,37 triliun atau tercapai 102,40%. Capaian target PAD mungkin juga perlu mendapatkan perhatian serius, mengingat capaian sebesar 597,54 miliar atau 94,85% dari target anggaran yang ditetapkan. Realisasi PAD tahun 2024 tersebut naik sebesar 5,25% dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 567,7 miliar. Bahkan kami juga mengapresiasi adanya lompatan pendapatan dari retribusi tahun 2023 sebesar 48,66 miliar melompat naik menjadi 216,85 miliar atau 445,61%. Sementara potensi retribusi 2024
diproyeksikan 300,96 miliar dalam APBD perubahan yang kemarin. Maka dibutuhkan inovasi-inovasi dari SKPD penghasil PAD ini. Dari 17 SKPD penghasil, ada 3 yang masih serapannya di bawah 50%, yaitu Dinas Kesehatan yang di bawah angkanya 42,29%, kemudian Dinas Pariwisata angkanya 39,64%, bahkan BPKAD yaitu 28,10%. Di tahun mendatang, bahwa kami diharapkan Pemkab bisa lebih mencapai jalan keluar agar mengurangi ketergantungan pendapatan yang bersumber dari pusat maupun juga provinsi. Dan mungkin kita juga bersyukur, kemarin juga Pak Rudi berharap apabila tercapai kemandirian fiskal kita. Dan saya juga mohon penjelasannya. Di sisi belanja yang sudah disampaikan tadi, pada APBD 2024 direncanakan defisit anggarannya sebesar 437,2 miliar sesuai di dokumen. Kami mengapresiasi bisa menjadi surplus 51,94 miliar. Namun, belanja di kegiatan gizi untuk masyarakat ada silpa yang secara tidak langsung berkorelasi dengan peningkatan kematian bayi dan ibu hamil. Dan mohon tambahan penjelasan, justru yang urgent malah menjadi silpa di belanjanya. Kemudian di dalam pembiayaan, pos penerimaan biaya pembiayaan daerah terrealisasi sebesar 37,27 miliar sesuai di dokumen. Dari anggaran sebesar 437,27 miliar atau sebesar 8,52%. Silpa untuk tahun anggaran 2024 sebesar 89,21 miliar, kurang satunya Pak Sam, 89,21 miliar. Tentu ini menjadi tantangan bagi eksekutif, bagaimana mungkin caranya atau berjibaku untuk menghindari dari utang daerah. Ini termasuk masa-masa sulit penuh dilematis bagi Pemkab Banyuwangi. Bahkan belanja bansos dipangkas demi berhemat. Kami berpendapat bahwa penghematan itu harus benar-benar selektif, terutama yang menyangkut kesejahteraan masyarakat. Kalau memang harus direalisasikan, ya harus direalisasikan. Jangan sampai memang rakyat yang menjadi korban. Kita di nasional mendapatkan penghargaan yang luar biasa, tetapi jangan sampai rakyat yang dikorbankan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lanjut dari fraksi PDIP, Mbak Yayu. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan Banggar, yang saya hormati Bapak Sekda, yang saya hormati anggota Banggar dan SKPD yang hadir pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah dijelaskan tentang PAD dan belanja daerah. Dalam hal ini saya menanggapi tentang belanja daerah. Belanja daerah yang saya tanggapi yaitu ada saat ini pemerintah lagi gencarnya ketahanan pangan. Jadi kalau kita lihat di Banyuwangi itu lahan pertaniannya cukup luas dan daerah pedesaan itu mata pencahariannya banyak petani. Tetapi dalam belanja modal bangunan air dalam alokasi anggaran 2024 di situ itu sekitar 4 miliar titik. Kemudian realisasi 3 miliar titik itu hanya 67%. Kemudian belanja modal bangunan sawah irigasi alokasi anggaran 4M terrealisasi 3M 66,8%. Nah, padahal kalau kita lihat dengan lahan itu, apakah itu mencukupi? Saya ingin penjelasan kok hanya mencapai 66%. Kemudian juga program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian. Anggarannya ada 9 miliar, di situ terrealisasi 7 miliar 78,77%. Nah, hal ini
juga perlu adanya monitoring sampai ke lapangan. Kemudian untuk dinas koperasi, PAD-nya juga belum mencapai yang maksimal dengan anggaran 10M, itu hanya realisasi 6M, sekitar 66,76%. Nah, harapan saya ini juga harus ada optimalisasi sehingga PAD-nya bisa meningkat, terutama dengan adanya retribusi pelayanan, kemudian juga pengelolaan aset koperasi. Kemudian untuk dinas pariwisata, hasil pemanfaatan BMD yang tak terpisahkan dengan pagu anggaran 2M hanya realisasi 58 juta, hanya 2,63%. Hal ini sangat rendah sekali. Kalau misalkan tidak bisa menggunakan sampai yang tinggi, kenapa harus mengalokasikan sampai 2M? Karena ini berakibat pada pembangunan pariwisata. Saya kira itu saya minta penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Dinas Pertanian, Diskop sama Pariwisata. Monggo selanjutnya dari fraksi Demokrat. Persilakan Ketua Fraksi Mbak Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi, yang saya hormati Pak Sekda beserta jajarannya, yang saya hormati teman-teman Pangkat dan Pak Sekwan. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja, mungkin dalam PU fraksi kami ini sudah beberapa pertanyaan sudah terjawab di PU fraksi. Mungkin ini hanya tambahan saran dan penguatan saja. Yang pertama tentu APBD 2024 itu kan diproyeksikan untuk defisit 400 miliar. Kemudian ada silva 89 miliar. Pertanyaan kami ini karena kemarin saya lihat tidak dijelaskan pertanyaan yang dari Demokrat bahwa kegiatan apa saja yang itu dipangkas terkait dengan defisit 400 miliar. Tentu kita tahu bahwa drama-drama di luar sana itu kan banyak sekali yang masuk ke kita. Sebenarnya ada banyak kegiatan yang tidak terbayarkan, itu seperti apa. Mungkin ini jangan sampai terulang lagi di tahun-tahun berikutnya, karena selama saya jadi DPR ini drama itu yang paling parah saat ini. Jadi banyak sekali sebenarnya masuk ke DPR ini teman-teman yang mengeluh tentang kegiatan yang belum dibayarkan. Kemudian yang kedua, ini mungkin pertanyaan kami juga tentang PAD, karena kita tahu bahwa PAD kita belum mencapai kemandirian fiskal. Tentu kita menginginkan banyaknya inovasi, kemudian bagaimana aset-aset yang ada di Banyuwangi ini dimaksimalkan potensinya untuk bisa menambah PAD. Di beberapa kabupaten ini di tahun-tahun sebelumnya sudah kita sharingkan bagaimana kalau ini sekarang investasi kita sudah mulai besar di Banyuwangi. Tentu banyak sekali tenaga asing yang ada yang mungkin bekerja di Banyuwangi. Jadi di kabupaten lain retribusi tenaga asing itu sudah mulai diberlakukan, bahkan ada bedanya. Tetapi di Banyuwangi tidak ada. Bahkan di Jember pun itu sudah ada retribusi tenaga asing. Jadi perlu ini segera membuat perda, karena ini potensi yang luar biasa, di mana investasi kita sudah mulai internasional yang masuk di sini. Kemudian ada potensi yang lain yang ini pernah kita dengan beberapa pimpinan itu berkunjung di Karangasem, yang mana potensi PAD-nya yang besar adalah di retribusi tanah. Kenapa di Banyuwangi ini tidak bisa dilakukan seperti itu? Padahal aturannya sudah jelas dan mereka aman, tidak ada kendala, dan potensi PAD yang masuk ini cukup luar biasa. Mungkin itu, selain itu potensi pelabuhan kita sebenarnya yang besar. Kemudian Dok Apung yang kemarin itu hilang, kenapa kita tidak teruskan lagi? Karena kita juga sudah punya perda BUMD. Jadi mohonlah
tahun-tahun berikutnya ini sudah mulai istilahnya dibahas untuk menambah kreativitas. Kemudian yang ketiga, mungkin ini penguatan aja, sistem mulai dari berganti perizinan menjadi PBB ini luar biasa. Banyak sekali keluhan yang masuk, bahkan hearing itu selalu tentang perizinan. Hearing tentang perizinan. Nah ini bagaimana kita ini investasi yang luar biasa, tetapi PBD, SLF kita ini cenderung susah gitu untuk keluar gitu. Itu di apanya gitu. Bahkan kemarin ini pimpinan Bumi kita pernah hearing bahwa dan ini nyata Pertamina itu membuat komini. Nah ini komini programnya Pertamina. Komini sudah dibuat dengan segala ininya Pertamina, spek-speknya punyanya Pertamina. Tetapi ini tidak kemudian selaras dengan PBD kita. Adanya banyak komini yang tidak bisa beroperasi. Nah ini mohon dikomunikasikan karena kasihan mereka itu tidak hanya mungkin modalnya dari hutan atau seperti apa sampai hearing kepada kami. Mungkin itu saja penguatan-penguatan dari PU fraksi kami ini untuk menjadikan catatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emi, masukan yang sangat luar biasa dalam rangka peningkatan PAI kita. Selanjutnya fraksi Nasdem, saya minta untuk tidak sama pertanyaannya ya. Monggo silahkan singkat padat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang saya hormati Wakil Pimpinan Dewan, Saudara Sekda, serta kawan-kawan di SKPD dan teman-teman Dewan anggota Banggar. Jadi dari fraksi Nasdem sesuai dengan petunjuk pimpinan barusan untuk hal yang sama tidak perlu disampaikan. Jadi fraksi Nasdem P3 ini menyimpulkan bahwa ada beberapa hal dalam dokumen penjabaran APBD. Pertama, memang kita harus apresiasi atas kinerja yang cukup bagus, namun kita tetap akan ketika kita rinci ada beberapa yang tidak tercapai 100%. Pertama, semoga seluruh SKPD ini mengerti, memahami tentang skala prioritas dari program Bupati, sehingga tidak menjadi jargon saja dalam mengeksekusi dalam penjabaran dari program Bupati tersebut. Kedua, kami langsung dinas pendidikannya mengacu pada program prioritas pembangunan Banyuwangi 2024. Salah satunya adalah peningkatan akses dan kualitas pendidikan untuk SDM unggul. Nah, pertanyaannya, kami perlu tahu indikatornya apa untuk mencapai kualitas pendidikan dan SDM unggul ini. Dari awal harus jelas target yang akan dicapai secara real dari tahun ke tahunnya. Ya misalnya pembangunan sekolah yang ideal atau pemerataan gurunya apa sudah terjadi. Karena ada beberapa juga termasuk daerah kami juga sekolahnya SMP-nya masih belum jelas apa menjadi reguler atau belum di dalam Indonesia itu. Karena belum ada tindakan mulai 10 tahun atau 15 tahun lalu. Itu perhatian dari fraksi Nasdem di ketika di dinas pendidikan. Selanjutnya di dinas kesehatan, layanan kesehatan seperti apa yang akan ditargetkan jika dikaitkan dengan tema pembangunan 2024, peningkatan akses dan kualitas kesehatan yang berorientasi pada preventif ini. Misalnya penyediaan tenaga bidan atau perawat secara merata atau program yang lainnya. Jadi harus benar-benar real kesehatan masyarakat yang ditargetkan sehingga rakyat masyarakat kita bisa merasakan perbedaan pelayanan dari tahun ke tahun. Tentang digitalisasi serta reformasi birokrasi, ini ada setelah kami rinci ada persoalan belanja iklan dan media yang masih sangat besar ya pada zaman digitalisasi ini. Dan kisah-kisah setiap SKPD-nya kita lihat di dinas PU ada 500 juta,
RSUD Genteng 199 juta ya, serta RSUD Blambangan 200 juta, serta Dinas Pendidikan 300 juta. Idealnya kan persoalan dana iklan dan media ini mestinya diserahkan ke satu pintu. Kita kan punya Dinas Kominfo, ya. Sehingga sangat besar di zaman digitalisasi dengan angka seperti itu untuk periklanan media. Kenapa tidak jadi satu pintu saja di Dinas Kominfo? Toh ini sama-sama menggolkan programnya bupati. Tidak harus sendiri-sendiri dalam promo, iklan, apapun sosialisasi yang mestinya dipasarkan atau diserahkan kepada, terintegrasi kepada Dinas Kominfo. Ya. Selanjutnya untuk di Dinas PU, ya. Prioritas tema pembangunan 2004 percepatan pemerataan infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan. Ini yang pertanyaannya, berapa data tentang kilometernya ini hari ini kita belum kita dapatkan ya. Ini mohon untuk disampaikan sehingga kita tahu, kita bisa jelaskan bahwa di skala prioritas ini memang kita sudah mencapai angka-angka yang diinginkan sesuai dengan program bupati. Jadi demikian sedikit dari pendapat fraksi Partai Nasdem dan P3. Terima kasih Bina. Terima kasih. Monggo selanjutnya kami persilakan dari Gerindra. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Bangga, Pak Sekda, teman-teman Bangga dan SKPD. Kami dari fraksi Partai Gerindra mengenai APBD Banyuwangi 2024 memiliki surplus anggaran sebesar 51,95 miliar dan silva sebesar 89,21 miliar. Nah, fokus kami mungkin dari Partai Gerindra ini mengenai silva. Jadi saya minta dijelaskan bagaimana Pemkab memastikan transparansi penggunaan anggaran, terutama dalam proyek infrastruktur besar dan bantuan sosial. Laporan hanya menyajikan angka sebelum dan sesudah perubahan tanpa disertai realisasi aktual serta capaian output program. Maka dari itu seharusnya APBD tidak hanya menyajikan data fiskal, tapi juga harus berbasis kinerja dan output yang terukur agar pengawasan dan evaluasi bisa dilakukan secara lebih tajam. Itu saja pimpinan dari Partai Gerindra, fraksi Gerindra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya. Ada output yang terukur. Monggo kami persilakan kepada fraksi PKB, Mas Safi. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua TAPD beserta jajarannya, dan yang saya hormati sahabat-sahabat Banggar. Sebetulnya dari fraksi PKB hanya ingin memastikan saja bagaimana outputnya, bagaimana outcome, tidak hanya sekedar impact tapi benefitnya kepada masyarakat. Mengingat quick win dari bupati untuk program selanjutnya ini harus saling keterkaitan dan harus saling mendukung. 3 prioritas pengungkit ini harus ditopang, tidak hanya bisa dilakukan dari tahun per tahun, melainkan harus dimulai dari tahun sebelumnya. Ada 3 prioritas pengungkit, yaitu peningkatan sektor unggulan rakyat, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif. Yang kedua, mempercepat pemerataan infrastruktur dasar, sosial, ekonomi, dan kelestarian lingkungan hidup. Yang ketiga, mempercepat digitalisasi layanan publik dan ASN berbudaya kerja berakhlak atau berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi kami hanya ingin menekankan saja pimpinan soal impact dan benefitnya selama 2024 apa, menghasilkan apa, karena masing-masing SKPD saling keterkaitan. Contoh saja antara SKPD pengairan dengan pertanian, keterkaitan ini harus menimbulkan impact
anggaran yang dikeluarkan oleh Kabupaten Banyuwangi 3,3 triliun itu menghasilkan impact apa, benefit apa khususnya kepada masyarakat. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arfi. Belum, nanti saja ini pertanyaan dulu dari ketua fraksi. Jadi tadi sudah disampaikan banyak hal yang ingin diketahui oleh teman-teman bahwa uang yang sudah dikeluarkan ini sudah memberikan kemanfaatan sebesar apa kepada masyarakat Banyuwangi. Dan yang jelas saya tadi kaget ini komisinya Mbak Rika sendiri mitranya ini Dinkes ini penyerapan anggaran baru 0,4, distribusinya baru 42%. Jadi padahal ini justru anggaran 10% mandatori itu ada di dinas kesehatan, dan bagaimana dan alasannya apa sehingga penyerapan untuk distribusinya rendah. Dan yang jelas karena ini mandatori harus betul-betul bisa dilaksanakan karena masyarakat menunggu pelayanan yang terbaik dalam rangka untuk meningkatkan kesehatan. Karena salah satu poin untuk peningkatan IPM itu adalah kesehatan, dan masyarakat sehat maka masyarakat bisa berbuat lebih banyak. Saya kira mungkin itu. Monggo kami persilakan untuk menjawab. Terima kasih Bu Ketua Pimpinan Sidang dan Ketua Fraksi dari fraksi 6 fraksi. Akan beberapa hal yang akan kami jawab, selanjutnya nanti akan kami teruskan kepada masing-masing SKPD. Yang pertama, yang dari belakang dulu berkaitan dengan yang disampaikan dari fraksi Gerindra dan fraksi PKB. Nanti saya kira secara detail nanti Kepala Bapeda akan memberikan jawaban bagaimana kondisi daripada Gerindra. Berharap bahwa bagaimana kondisi surplus 51 miliar itu dan serta 89 di mana kita merencanakannya adalah defisit 400 miliar, bagaimana kalkulasi anggarannya. Diharapkan bahwa itu berbasis kinerja. Tentu Ibu Ketua Fraksi bahwa output fiskal yang kita lihat sama dengan output fisik, tetapi untuk outcome nanti bisa dilihat dari masing-masing dari indeks kinerja utama, mungkin dari IPM, dari yang lain-lain yang bisa dijelaskan bagaimana outcome-nya gitu. Dengan juga yang disampaikan dari fraksi PKB bahwa ingin memastikan bahwa yang pertama output-nya seperti apa, outcome dan benefit-nya seperti apa di 2024 tahun. Tentu itu sebagai kebijakan yang disampaikan oleh Ketua Fraksi bahwa data retrospektif di 2024 menjadi landasan daripada kinerja pemerintah daerah ke depan. Quick-quicknya berdasarkan daripada retrospektif itu. Tentu impact benefit 2024 nanti secara detail akan bisa dijelaskan oleh Kepala Bapeda oleh data-data yang sudah dihasil daripada audit maupun daripada analisa. Yang kedua, kami ingin menjawab dari apa yang disampaikan oleh dari fraksi PDIP. Tadi disampaikan bahwa dinyatakan bahwa program kita ke depan adalah menjadi prioritas adalah ketahanan pangan. Di pertanyaan kenapa kok di 2024 untuk program yang mendukung pangan hanya kecil. Ibu Ketua Fraksi itu merupakan data mungkin yang dari Dinas Pertanian, ya, Dinas Pertanian saja yang 6 miliar, tapi daya dukung dari ketahanan pangan juga banyak dari Dinas PU Pengairan. Dan PU Pengairan kegiatan untuk irigasi, untuk kegiatan-kegiatan sumber daya air, pembangunan bendung, dan sebagainya, perbaikan-perbaikan jaringan irigasi dilakukan secara masif dan kegiatan kita, sehingga insya Allah nanti data daripada outputnya juga outcome-nya seperti apa nanti mungkin ditambahkan oleh sekretaris Dinas Pengairan maupun dari Dinas Pertanian. Akan tetapi kami perlu menjelaskan bahwa ke depan sesuai dengan program dari pemerintah pusat untuk ketahanan pangan untuk tahun 2025 ini
kita akan banyak membangun kegiatan-kegiatan yang meningkatkan ketahanan pangan, antara lain adalah meningkatkan LPT, ya, luas tanam, indeks pertanian akan kita tingkatkan dengan salah satunya adalah kita menambahkan pada sumur-sumur bor yang pada daerah-daerah yang biasanya jaringan irigasinya hanya bisa ditanami sekali dan 2 kali, akan kita tambahkan sumber khusus dengan sumur-sumur bor di daerah-daerah yang agar daerah yang itu bisa menambah tanam padinya, sehingga harapannya ada peningkatan dari rencana tata tanam yang di 2025 ini menjadi meningkat lagi dengan ditambah dengan sumur bor yang ada di kawasan yang memang membutuhkan untuk ditambah, sehingga yang biasanya tanam padi sekali ini bisa tanam padi 2 kali. Sehingga nanti tolong disampaikan dari Dinas Pertanian, Dinas Pengairan, tambahan luas tanam dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan, sehingga anggaran yang besar yang ada di Dinas Pengairan dan Dinas Pertanian ini benar-benar nanti akan mendapatkan dampaknya berapa luasan dan berapa produksi pertanian yang bisa ditingkatkan dari program kita di 2025. Tentu sebagai tambahan, Dinas Pengairan dan Pertanian itu dalam rangka untuk menambah intensitas tanam, tapi untuk menambah produktivitas tanam, kegiatan banyak di Dinas Pertanian. Selanjutnya akan kami beri tanggapan untuk dari saran dari Ketua Fraksi Demokrat. Terima kasih. Salah satunya untuk masalah keuangan nanti biar Kepala Bapeda dan BKD untuk menjelaskan. Untuk penambahan retribusi yang kalian sih ini yang sudah kemarin dibanding teman-teman Dewan dengan kita, ini kita dalam proses penggodokan. Kita sedang menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait dengan biaya tambang baik ilegal maupun yang legal, solusinya seperti apa, dan juga pada prinsipnya mereka baik ilegal maupun yang legal ini kita tidak bicara pada ranah ilegal-ilegalnya, tapi pada ranah PAD. Mereka kita sosialisasikan bahwa sebenarnya sepakat dengan metode seperti di Karangasem dan seperti di Lumajang. Dengan metode itu, mudah-mudahan nanti bisa segera kita godok melalui peraturan itu perda, sehingga kita bisa segera menjalankan seperti itu. Akan tapi kita sudah melakukan komunikasi dengan mereka sepakat dalam rangka untuk menertibkan dan juga dalam rangka untuk supaya closed di Tanjung Sini bisa mengecil dan meningkatkan PAD. Mereka sependapat bahwa cara atau seperti yang di Karangasem bisa kita terapkan. Untuk beberapa dari fraksi Golkar, Buliva, nanti biar dijelaskan secara detail oleh Kepala BKD dan Bapeda, termasuk beberapa SKPD kekurangan kenapa tidak bisa maksimal kesehatan pariwisata BKD dan sebagainya. Selanjutnya saya silakan untuk yang pertama untuk Kepala Bapeda untuk memberikan jawaban atau tanggapan terhadap bagaimana kondisi